Pada data pertama, kita melihat video viral yang memperlihatkan dua saudara yaitu kakak beradik yang harus bergantian seragam dan sepatu. Data ini menunjukkan secara langsung adanya hambatan simbolik dalam akses pendidikan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana ketimpangan sosial ekonomi tercermin dalam simbol pendidikan? Kedua, bagaimana strategi adaptif keluarga miskin? Ketiga, bagaimana respons masyarakat dan pemerintah? Sebuah video memperlihatkan momen seorang kakak dan adik yang bergantian mengenakan seragam pramuka dan sepatu untuk bisa berangkat sekolah. Dalam video yang beredar pada Selasa 16 September 2025, terlihat Haikal kelas 3 SMK dan adiknya Haizar kelas 3 SMP saling tukar seragam karena hanya punya satu set yang sudah lusuh dan warnanya pudar. Haizar sering berlari pulang setelah sekolah agar seragamnya siap dipakai kakaknya yang berangkat siang. Mereka tinggal bersama neneknya di kontrakan sederhana di Parung, Kabupaten Bogor karena ibu mereka mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Selain itu, mereka juga memiliki seorang adik perempuan kelas 3 SD. Menanggapi hal ini, pemerintah Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor menelusuri kejadian tersebut. Sekretaris Kecamatan Parung Endang Darmawan mengaku sudah mengetahui video viral anak sekolah bertukar seragam itu. Setelah mendapat informasi, pihak kecamatan langsung menelusuri. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK bersama pekerja sosial sudah menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan desa setempat untuk memastikan kondisi kedua anak tersebut. Dalam kasus kedua, menampilkan seorang siswa yang harus putus sekolah menjelang akhir ujian karena keluarganya tidak mampu membayar uang SPP. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak di antara kita yang kehilangan haknya untuk berpendidikan hanya karena kendala ekonomi. Situasi tersebut menjadi potret bahwa mirisnya ketidakmampuan finansial dapat menghambat akses pendidikan. Meskipun sekolah seharusnya menjadi ruang yang inklusif bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi. Mimpi Ahmad Faik Mubarok untuk menyandang lulusan Madrasah Aliyah Negeri di Brebes harus kandas karena tak mampu membayar uang tunggakan SPP bulanan. Faik memilih putus sekolah beberapa bulan jelang ujian kelulusan, tepatnya pada Desember 2022 lalu. Ahmad Faik merupakan anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah kontrakan di Desa Bulusari di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya, sedangkan sang ayah pergi merantau ke Jakarta berjualan gorengan. Sehari-hari Faik membantu ibunya berjualan gorengan. Ia memilih putus sekolah karena malu belum membayar tunggakan uang SPP. Selain itu, uang gedung pada saat ia duduk di bangku kelas 10 juga belum dilunasi. Bahkan ia pernah mengerjakan soal ujian di luar ruang kelas karena menggunakan kartu ujian sementara. Karena malu, takut. Iya. Kenapa? Ya takut dimarahin, dihukum. Karena apa? Karena apa ya, nggak dapat kartu ujian. Ya artinya sering dipanggil karena apa nanti belum bayar SPP apa gimana? Kalau SPP paling apa ya? Nunggak ya? Nunggak. Oh, sering nunggak? Sering nunggak. Karena sering nunggak, sering dimarahin, dipanggil gurunya, diingetin gitu. Apa gimana? Diingetin enggak, cuman kayak mau ujian setelah sebelum ujian aja nanti diingetin. Diingetin, terus? Ya. Nanti bagaimana ikut ujian apa enggak? Tapi ikut, cuman paling nggak ada kartu. Pakainya kartu apa? Ya, kartu sementara. Meski saat ini putus sekolah, namun di hati kecil Faik ia sangat ingin melanjutkan pendidikannya kembali.
Karena ekonomi yang sulit, orang tua Faik tidak mampu membayar uang biaya SPP sebesar Rp20.000 serta uang gedung. Jangankan membayar SPP, untuk makan sehari-hari terkadang mereka harus berutang kepada tetangganya. Orang tua Faik pernah mendatangi sekolah Faik bersama suaminya untuk meminta keringanan, namun pihak sekolah tetap meminta agar dirinya melunasi utang tunggakan SPP. Karena ekonomi, terus ya nggak bisa inilah. Anaknya sering cerita gimana Bu? Nggak pernah cerita, paling keluar, paling mama bayaran ini, terus bayaran dari mana uangnya gitu. Jadi memang ibu nggak bisa bayar ya? Nggak bisa. Sementara itu, guru bimbingan konseling Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes, Gusti Purwaningsih, mengatakan pihak sekolah sudah melakukan toleransi bagi siswa yang tidak mampu. Ia menyebut di madrasah tersebut banyak siswa yang mendapatkan program Indonesia Pintar sehingga biaya sekolah digratiskan. Toleransinya yang seperti itu juga kami usahakan, ada bantuan GGA juga ada. Betul. Ya Bu ya. Terus apa KIP gerakan guru asuh juga ada. Kadang-kadang dari guru pribadi juga ada. Ya itu semuanya betul. Oh ya, itu semuanya ya tidak betul. Puncaknya yang terakhir itu kemarin dengan pendampingan dari pemerhati pendidikan dari yang terhormat beliau Bapak Haji Dr. Andes Surono Budimantoro ke sini. Lah klarifikasi udah saya bantu, udah selesai urusannya. Dan udah belajar di paket C. Saat ini Ahmad Faik Mubarok ingin melanjutkan sekolah guna mendapatkan ijazah tingkat SMA dengan mengikuti program sekolah kesetaraan atau sekolah paket C sambil membantu ibunya berjualan gorengan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Pada kasus ketiga, kasus ini viral karena melibatkan seorang siswa SMP Negeri Lampung yang bernama Gina Dewi Sartika yang mengaku dikeluarkan dari sekolah karena dibully akibat latar belakang keluarganya. Sementara Gina dan ibunya mengklaim pihak sekolah mengeluarkannya. Pihak sekolah membantah tuduhan tersebut dan menyatakan siswa tersebut mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Memang benar adanya terjadi perundungan, tetapi itu telah diselesaikan secara pihak kekeluargaan. Setelah kasus ini menjadi viral, pemerintah turun tangan untuk memastikan Gina dan adik-adiknya mendapatkan bantuan pendidikan yang lebih layak. Ini bukan tangis bohongan Pak, ini tangis beneran Pak. Masyarakat Pak, makan aja susah, kadang-kadang 1-2 hari, 3 hari nggak makan, kadang-kadang dapat sebulan bayar sewa rumah, dapat cuma 600.000, sisanya untuk beli beras 5 kilo, udahnya habis. Bayar sewa rumah 300.000, utang di warung ada. Suami ibu kemana Bu? Suaminya udah nggak ada, di Medan udah. Anak-anak semua ada 6 Pak. Ya ngata-ngatain orang tua gitu, kayak ngomong ya orang tua lo jelek, miskin, tukang masak, masih belagu, gitu-gitu lah pokoknya. Satunya udah kerja, yang lainnya nggak kerja. Awal mulanya putus sekolah itu gara-gara apa ceritanya? Ya iya katanya dia merasa dibully. Merasa dibully sih katanya. Tiba-tiba dipulangin aja sama gurunya sekolah. Ngomong katanya Gina di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid 1, yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu Bu nggak apa-apa lah, aku bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket aja gratis kataku. Yang bulinya itu ngata-ngatain orang tua gitu loh, ngata-ngatain kerjaan orang tua. Ya kedepannya pemerintah kalau bisa bantu-bantulah masyarakat yang nggak punya itu, seperti bikin akte kelahiran gitu, kakak gitu. Adik saya yang bungsu mau sekolah tapi nggak bisa, susah bikin ini akte. Katanya harus pakai buku ini, buku nikah. Kalau bisa bantu-bantulah supaya anakku bisa sekolah, bisa jadi orang yang kayak mamanya.
Bapaknya udah gak bisa baca nulis. Masa anaknya juga harus begini? Harus tukang rosokan juga. Bantu-bantu lah Pak. Rumusan masalah pertama, ketimpangan ekonomi siswa tercermin secara ekspresif melalui simbol material pendidikan yaitu seragam dan sepatu. Simbol material sebagai penanda status, seragam yang tidak layak atau sepatu yang harus digunakan bergantian menjadi penanda visual bahwa siswa tersebut berasal dari kelas ekonomi di bawah. Simbol-simbol ini menciptakan jarak yang jelas dengan siswa lainnya yang mampu membeli perlengkapan baru atau layak. Pemicu stigma dan bullying dalam lingkungan sekolah, simbol material seringkali menjadi norma yang tidak tertulis. Kegagalan memenuhi norma ini memicu stigma menjadi alasan perundungan bagi anak yang tidak memiliki seragam yang tidak layak dan dari teman-teman yang menggunakan latar belakang kemiskinan sebagai alat dominasi. Bagaimana strategi adaptif keluarga miskin? Strategi adaptif keluarga miskin dalam kasus ini adalah strategi bertahan hidup yang ditandai dengan mengorbankan ekstrim mobilisasi tenaga kerja anak, mengorbankan atau untuk akses pendidikan. Strategi utama yang terlihat adalah efisiensi sumber daya maksimal di tengah keterbatasan. Tindakan anak yang bergantian menggunakan seragam dan sepatu menunjukkan tingkat pengorbanannya ekstrim dan mempertahankan akses ke sekolah meskipun harus mengorbankan ketidaknyamanan dan hak atas perlengkapan yang layak. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah? Respon masyarakat, kasus ini menjadi viral di media sosial menunjukkan fungsi masyarakat sebagai pengawas sosial yang mampu mengungkapkan masalah ketimpangan yang tidak luput dari perhatian intuisi formal. Respon pemerintah daerah merespon dengan melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan bullying atau pengeluaran siswa yang terdapat perbedaan keterangan antara siswa yang merasa dikeluarkan atau pihak sekolah yang menyebut siswa tersebut mengundurkan diri. Respon yang paling substantif dalam intervensi ini untuk memulihkan hak pendidikan siswa-siswi dan adik-adiknya. Pemerintah menjanjikan bantuan fasilitas pendidikan, seragam dan sepatu, biaya untuk memastikan agar mereka dapat kembali bersekolah.